kami baru selesai memberikan pendaftaran di Bethlehem dan akan pergi ke Cape Town untuk konferensi di Cape Town, saya nggak lupa itu. Kita naik bus, kita ada 9 orang, 9 Americans and 1 Chinese. Jadi selalu waktu kita di dalam auto itu, saya bilang, why don't we make some acronym yang benar-benar gembira, jangan you stuck. Jadi kita bilang, nah timbullah kita kepada akronim celebrations. Inilah akronim yang kami dari Departemen Kesehatan General Conference membuat pertama kali, dan kami sebarkan ini ke seluruh dunia supaya memakai akronim celebrations. Dan lihat bahwa bagaimana akronim celebrations ini nanti masing-masing akan dibicarakan secara terperinci. Nah, faktor motivasi manusia is not good. Faktor yang untuk motivasi manusia adalah orang semua hidup pengen menjadi bahagia. Siapa yang suka hidup susah-susah? Kan gak ada. Semua mau hidup untuk bahagia. Dan kemudian keinginan untuk menghindarkan penderitaan. Tidak ada satupun orang yang mau hidup panjang umur tapi sakit-sakit atau penuh dengan penderitaan. So, thank you. Nah, bukan saja kita yang pengen untuk hidup bahagia, penuh dengan kesenangan, tidak ada penderitaan, tapi Alkitab juga mau kita untuk mempunyai kehidupan yang sehat, yang bahagia. Kita lihat dalam 3 Yohanes 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. So, Alkitab mau supaya kita baik-baik. Sekarang the question, pertanyaan, apakah resep Allah untuk kesehatan yang seutuhnya? Nah, kalau kita baca di dalam slide berikutnya, yaitu di dalam 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Ini dulu, kesaksian Yesus. Kemudian kalau kita baca seterusnya dalam Matius 19 ayat 10, apa itu kesaksian Yesus? Dan maka tersungguhlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi Ellen G. White's writing itu adalah kesaksian Yesus. Nah, kalau kita lihat apa tulisan yang baik di dalam kesehatan, ya, mengenai ceramah kesehatan, jauh sebelum scientific findings, jauh sebelumnya, ya tuliskan di dalam Ministry of Healing nomor 127, udara bersih, sinar matahari, pertarakan, istirahat, gerak badan, makanan yang tepat, penggunaan air dan percaya pada kuasa ilahi adalah obat yang benar. Jadi ini jauh sebelumnya. Waktu ini pertama kali dibicarakan, orang tertawakan. What? Air? What? Makanan yang yang tepat? Apa udara bersih? Boloni. Tetapi sekarang, kalau Anda baca semua scientific findings di jurnal-jurnal ilmiah, semua memuatkan itu. Sangat hebat. Nah, sekarang kita akan lihat. Jadi kami kumpulkan ini semua untuk beberapa gaya hidup sehat yang telah dibuktikan secara ilmiah yang menjamin kesehatan secara optimal. Ya. Nah, kita lihat dalam seluruh unsur-unsur acronym celebrations membuat konsep kesehatan suatu sukses. Oke, sekarang kita lihat My Life Today. Ini adalah nasihat daripada Nyonya Ellen G. White. Kehidupan yang sehat dan murni memungkinkan kesempurnaan tabiat orang Kristen dan pengembangan kuasa pikiran dan tubuh. Ingat, yang kita bawa ke surga adalah tabiat kita. Kalau kita tidak mempunyai kehidupan yang sehat, maka kita susah untuk mengembangkan tabiat kita. Itulah sebabnya Tuhan
kita memiliki tabiat yang memiliki kesehatan yang prima, supaya kita bisa memperoleh tabiat yang sehat. Oke, sekarang kita secara cepat aja. Ya. C stands for choices atau pilihan. Dan kalau kita lihat bagaimana Abraham Lincoln mengatakan bahwa kesehatan yang engkau nikmati tergantung banyak kepada pilihanmu. Orang banyak mengatakan bahwa kita harus exercise, kita harus semuanya. Tapi the bottom line is kita sedang memilih. Anda boleh kuasai dengan prinsip kesehatan, tapi kalau kita sendiri tidak mau memilih kesehatan yang sehat, maka tidak ada gunanya. Jadi pertama kali makanya kita taruh itu acronym C as the first acronym, ya. C stands for choices atau pilihan. Dan kita tahu E stands for exercise, ya. Exercise atau gerak badan. Nah, menurut laporan US Surgeon General mengenai kegiatan fisik dan kesehatan, olahraga merupakan faktor utama untuk meramalkan apakah seorang dapat berusia lanjut atau tidak. A single factor to determine whether you have a long life or not. Salah satu faktor apa yang menentukan apakah Anda mempunyai kehidupan yang panjang adalah dengan exercise. Ya. Jadi kalau secara kasarnya orang tanya, Anda exercise nggak? Enggak. Oh, cuma mati. Anda exercise nggak? Nah, itu secara kasarnya. Nah sekarang bagaimana caranya kita lihat ini? Kita mau lihat pedoman olahraga yang dikeluarkan oleh United States Department of Health and Human Services pada tahun 2008. Way back 2008, ya, menyatakan olahraga 7 jam per minggu. Jadi setiap hari 1 jam menurunkan risiko meninggal dini sebanyak 40%. Every day 1 jam, ya, dibandingkan dengan yang olahraga kurang daripada 30 menit per minggu. Jadi setengah jam per minggu. Nah, penurunan risiko meninggal dini ternyata bagi mereka yang berolahraga dengan intensitas sedang selama 2,5 jam per minggu. Ingat, ditekankan intensitas sedang, ya, intensitas sedang. Nah, Dr. Kenneth Cooper adalah seorang tokoh dalam olahraga kebugaran. Dia adalah bapak daripada exercise. Jadi promosikan berolahraga dengan intensitas rendah. Apa maksudnya intensitas rendah? Hanya you walk, jalan, nggak usah jogging, ya. Kenapa? Karena dia lihat sendiri 48% orang yang melakukan jogging atau lari 1-30 km per minggu menderita cedera pada persendian atau otot. Ini lutut selalu sakit, ya. Jadi jangan lari, ya. Nggak usah lari. Sebab kalau kita jogging, ya, Anda lihat kan nggak sempat yang ada lubang di situ. Jadi bluk jatuh cedera. Tapi kalau Anda walk, Anda lihat, oh itu lubang ya. Jangan jadi. Itulah sebabnya Dr. Kenneth Cooper menganjurkan untuk jalan saja. Oke. Nah, kita di North American Division dia mengadakan satu program yang dikatakan step. Jadi kita jalan, kita bisa lihat if you walk for 10,000 steps every day, itu bagus. Jadi jalan, kemudian lihat stepsnya, apakah ada 10,000 dan adalah sudah bagus, itu terbaik, ya. Nah, lihat apa yang dituliskan di White. Jauh sebelumnya, sebelum orang suka jogging dan sebagainya, dikatakan on Council on Health halaman 200, tidak ada, let me express again, tidak ada gerak badan yang lebih baik dari jalan kaki. Dengan cara ini peredaran darah semakin meningkat. Jadi kita tidak usah menjadi maraton, ya. Dengan jalan kaki saja sudah cukup baik. Sekarang kita lanjutkan kepada L. L stands for liquid atau cairan. Ya. Cairan ini adalah yang terbaik buat kita. Air adalah kebutuhan mutlak untuk kesehatan. Nah, banyak orang minum 3.000 liter. Ya ampun, yang sampai ada orang tak yang minum. Tapi air memang kebutuhan untuk hidup kita. Tapi secara praktisnya kita lihat bahwa pagi-pagi begitu Anda bangun dari tempat tidur, Anda punya badan kan selama malam tidur itu kan nggak pernah minum, jadi dehidrasi, kering. Jadi kita perlu untuk minum air. Jadi sebelum kita bangun, kita harus minum air.
air pagi-pagi. And then kita minum air itu harus interval. Jangan waktu makan, ya, in between meals itu minum air itu, ya, dan minum segera setelah Anda bangun pada pagi hari dan terus minum air sepanjang hari di antara waktu jam makan sehingga air seni Anda itu bening. Jadi kalau mau tahu gampang aja, mau sampai apa? Pergi ke WC, lihat apakah Anda punya air pekat sekali, berarti Anda tidak cukup minum. Tapi kalau Anda punya air bening atau encer ya begitu ya, berarti Anda sering. Very simple. Dan kemudian air itu adalah banyak sekali, bukan saja untuk internal, bukan saja untuk badan di dalam, tapi juga untuk luar yang dikatakan dengan hydrotherapy. Ya, hydrotherapy banyak sekali. Mungkin Anda bisa adakan special seminar hydrotherapy di gereja masing-masing. Nah, itu adalah cairan yang terbaik untuk membasuh jaringan dalam tubuh. Nah, sekarang saya akan kasih tahu satu hydrotherapy yang harus kita lakukan setiap hari. Apakah Anda senang itu atau enggak? Jadi kita lihat penggunaan air di luar adalah cara yang termudah. Penggunaan air di luar adalah cara yang termudah dan sangat memuaskan dalam mengatur keadaan darah. Tapi banyak orang yang tidak pernah belajar dan pengalaman mengenai keuntungan dan penggunaan air. Semua orang menjadi cerdas untuk menggunakan perawatan sederhana di rumah ini. Misalnya, Anda masak, contoh sudah terbakar, gosong, sakit. Ada orang yang katanya, oh kita ulaslah butter, mentega atau apa-apa saja. No. Kita mau supaya kalau kita ulaskan sesuatu, itu akan menyebabkan dia tertutup pori-porinya sehingga panasnya tetap di dalam jaringan. Jadi dengan penggunaan air apa? Pergi aja cari tempat di rumah Anda yang paling mempunyai air dingin atau air biasa yang running water, yaitu air yang mengalir. Taruh di situ 20 menit, nggak akan melepuh. So, kenapa? Kalau Anda taruh begitu, dia punya air itu akan menyebabkan jaringan di bawah kulit itu akan menyebar dan kemudian dia akan menjadi dingin. Ya. Jadi tidak usah pakai apa. Itu adalah salah satu hydrotherapy. Ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan hydrotherapy ini banyak sekali. Jadi saya akan kasih satu saja hydrotherapy yang kita harus pergunakan setiap hari. Mandi. Gimana hydrotherapy yang mandi? Ya, kita lihat di sini. Selesai kita olahraga tiap pagi, apakah jalan cepat dan sebagainya, akhirilah mandi Anda dengan air panas yang Anda dapat tolerir. Ya, sekitar 43 derajat Celcius selama 1 sampai 2 menit. Ya, pakai air panas. Jadi sudah ada sabun apa semua sudah mandi. Nah, sekarang kita mau bilas. Nah, bilasnya kita turun sampai 10 sampai 20 derajat Celcius. Jadi waktu itu turun kan gitu. Wah, itu yang paling bagus. Karena dengan begitu Anda di stimulate. Anda sudah bersedia untuk bekerja per hari. Ya. Jadi ingat, pagi-pagi kalau kita mandi dengan air panas dulu. Penghabisannya pakai air dingin sampai ya gitu. Tapi kalau pada malam hari jangan bikin gini, nggak bisa tidur. Karena kalau sudah segitu semangat nggak bisa lagi tidur. Jadi pada malam hari kita hanya pakai air hangat. Itu akan enak sekali tidurnya. Oke. Nah, sekarang kita akan teruskan dengan berikutnya adalah E. E adalah environment atau lingkungan. Kemudian kita akan salah satu environment atau lingkungan adalah sinar matahari. Nah, kalau kita lihat yang terbaik untuk mendapat sinar matahari di Indonesia adalah sebelum jam 9 pagi atau sesudah jam 4 sore. Jadi ingat aja, kalau matahari itu baru terbit, kan masih panjang dia race. Matahari mau terbenam, panjang race-nya. Matahari di atas tuh jangan, itu akan panas, ya. Dan kita bisa dapat banyak lagi side effect daripada panas itu. Nah, kemudian kita lihat kenapa dianjurkan minum white untuk selalu kita ada exercise. Daripada kita begini aja kayak bengong aja, maunya jalan di pagi-pagi kan, jadi supaya kita dapat dua perkara dalam waktu yang sama.
sama. Kadar plasma melatonin di dalam malam hari itu bervariasi. Ya, kalau masih anak-anak itu dia punya melatonin konsentrasinya umur 1 sampai 3 tahun adalah 255 gram. Kemudian pada waktu remaja, maka dia akan lebih menurun dari 250 turun menjadi 124 gram. Kalau anak muda umur 20 sampai 27, dia punya melatonin concentration adalah 74 gram. Dan kemudian orang tua seperti kita ini yang sudah beberapa tahun itu 34 gram. Jadi sangat rendah. Nah kemudian kalau kita melatonin ini meninggalkan kelenjar melalui difusi sederhana. Maka itulah sebabnya kita harus exercise. Kalau kita exercise dapat sinar matahari, maka serotonin kita akan disekresikan. Serotonin ini akan dirubah menjadi melatonin sehingga anak harus tidur dengan enak. Mau usah beli obat-obat melatonin, obat melatonin banyak dicemarkan dengan segala macam. Natural. Pakai melatonin dari tubuh kita sendiri. Oke. Nah, sekarang Nyonya White katakan, tenaga makin menurun saat seorang makin tua. Untuk melawan pengaruh yang tidak sehat, oleh sebab itu bagi orang yang berumur, ingat lansia seperti saya ini, diperlukan lebih banyak untuk mendapatkan sinar matahari dan udara segar. Ya, kemudian itulah sebabnya kalau Anda punya orang tua, kasih jemur. Jemur selalu supaya dia tetap mendapat melatonin setiap kali. Nah sekarang we go to the B. Akronim B adalah B stands for belief atau kepercayaan. Nah kepercayaan itu kepercayaan apa? Apa yang harus dipercayai? Nah kita harus percaya kepada gereja yang memiliki sistem agama yang kuat. Dan kita berterima kasih karena kita gereja dipimpin oleh Nyonya White ya, dengan segala prinsip-prinsip yang sangat-sangat kuat ya. Semua punya kebaktian pribadi setiap hari. Jadi jangan hanya datang ke gereja aja, tapi tiap pagi bangun, baca firman Tuhan. Itu menguatkan, ya, menguatkan kita punya diri ya. Kemudian senantiasa mendoakan doa percakapan dengan Tuhan. Ya, suatu hubungan yang erat, conversational prayer. Ya. Kemudian menolong kita untuk menanggulangi stres dan berikan kita pikiran yang penuh dengan damai. Nah sekarang pertanyaannya, berapa macam doa yang kita ada di dalam kehidupan kita? Ya, kita menurut, bukan menurut saya, tapi menurut Journal of Psychology and Theology pada tahun 1991, way back, ya, dia dikatakan ada 4 macam doa. Doa yang pertama suka minta-minta. Bapak kami dalam surga biarlah saya jadi kaya. Bapak kami dalam surga biarlah saya jadi pintar. Semua minta-minta aja. Tidak ada relationship dengan Tuhan. Ya. Dan kemudian kedua adalah doa ritual. Dia berdoa begitu ritual sehingga mereka lupa. Kami terima kasih atas makanan ini. Tadi udah berdoa enggak? Lupa. Jadi doa lagi. Terlalu ritual. Nothing dari hati kita. Ya, jadi itu doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga adalah meditate. Seolah-olah Tuhan itu ada di antara kita. Dan yang keempat adalah doa percakapan, colloquial prayers. Ya. Nah, colloquial prayers ini juga paling bagus. Nomor 1, ngomong kepada Tuhan. Kan Tuhan itu ada kita lihat Yesus sahabat yang terindah. Tuhan mau supaya kita ngomong. We talk to God. Thank you God. Saya sudah bangun dari pagi. Jadi ada pembicaraan, ngomong. Disitulah kita mendapat kekuatan. Dan memang menurut Psychology and Theology, for the best prayer is colloquial prayer. Nah, doa yang terbaik adalah doa colloquial. 75-90% semua kunjungan dokter disebabkan karena stres. Anda menghadapi stres, Anda berdoa. Tadi sudah diceritakan oleh Dr. Spain, kalau mamanya harusnya kasih. Kalau orang sudah marah sama kita, kita rasa mau marah lagi kemana? Tapi ingat, pandanglah kepada Yesus. Yesus pun sudah dicemeti, sudah pakai crown of thorns ya, mahkota duri, masih bisa katakan saya ampuni mereka karena mereka tidak tahu kesalahan. Saya ini tuh apa? Baru tersinggung karena nama saya dibilang musuh-musuh kayak gitu. Kecil itu nggak ada. Jadi dia nggak melihat Yesus.
We pray to God. God, tolonglah kasih saya kekuatan menghadapi orang itu. Jadi jangan bisa akui. We have the love for the person that hates us. Kita mempunyai cinta kepada orang, kasih kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya dikatakan 5 sebelumnya kita lihat ini Mark J. tuliskan dalam dari World US News Report sekitar 75-90% dari semua dokter disebabkan stres. Marah, darah naik tinggi, bisa mempunyai kecelakaan yang begitu hebat sampai berakhir kepada stroke. Jadi ingatlah, colloquial prayer itu adalah doa yang menyelamatkan. Oke? Sakit pikiran terdapat di mana-mana. 9/10 dari penyakit yang diderita oleh berasal dari situ. Nyonya Watson tuliskan ini jauh sebelumnya. Baru Times Up Magazine katakan 70-90%. Jadi memang kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai kerusakan. Kemudian R stands for rest. Kemudian kita lihat bagaimana rest itu ada disebutkan to rise, to bed, ya, makes a man healthy, wealthy, and wise. Cepat tidur, cepat bangun, menyebabkan orang sehat, makmur dan bijaksana. Yang penting kita tidur 4 jam. Mau kayak jam 1 pagi, mau melalat sampai jam 2 pagi, it doesn't matter. Pokoknya 4 jam. No, early to bed. Cepat tidur, cepat bangun. Itulah ini. Nah, kenapa demikian? Donald White mengatakan tidur sebelum tengah malam mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi. 2 jam sebelum tengah malam bernilai lebih dari 4 jam sesudah tengah malam. Bayangkan, Donald White tulis ini jauh sebelum scientific finding. Nah, sekarang kita baru tahu bahwa kenapa kalau kita tidur jam 1 pagi sampai jam 5, jam 4 jam itu kita tetap merasa capek. Sebab kita punya nilai kekuatan itu tidak sebanyak kalau kita tidur jam 10, 2 jam sebelum tengah malam. Okay? Sampai tidur every day, secara setiap hari, kita harus perlu juga istirahat mingguan. Katakan circadian, ya. Jadi circadian itu bagus ya. Circadian adalah sekali dalam 7 hari. Nah, kita ingat, ikan istirahat harian akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Istirahat mingguan, ingatlah dan teruskan hari Sabat. 6 hari namanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, makan dan jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, sampai dikatakan bahwa Sabbath adalah antidotum untuk stres. Ya. Saya ingat waktu sekolah, kalau sudah Jumat malam tua, ada taruh buku, kalau usah belajar, aduh senangnya, relax sekali. Jadi kita perlu istirahat bukan on a daily basis, bukan hanya harian, tapi juga on a weekly basis yang disebutkan dengan circadian. Istirahat yang sehat juga termasuk mengambil waktu untuk istirahat yang berkala dari pekerjaan. Jangan kerja terus. Saya ada teman di Jalan Conference dia bilang, oh I've been working for 5 years and I've never taken a vacation. Udah 5 tahun, bangga pula dia bilang, saya nggak pernah bervakasi. Ya, kerja terus ya. Saya dengar dia itu malu, tapi dia nggak malu dia bilang kayak gitu. Ya kita harus ambil waktu vacation dengan keluarga sekali. Oke, dan sekarang kita teruskan dengan A. A stands for air. Ya. Dipastikan berdasarkan sebab Anda berolahraga dengan jalan cepat. Ingat, no running, jalan cepat, ya. Quick, Kenneth Cooper ini bukan saya bukan olahraga, tapi juga Kenneth Cooper. Saya jalan cepat dan di awal terbuka dengan suntuman. Kenapa dikatakan bagus jalan dengan suntuman? Pohon hijau, tanaman. Kenapa? Tanaman itu dia keluarkan oksigen. Kan dia perlu oksigen. Kita keluarkan karbon dioxide. Jadi Tuhan itu begitu baik. Kita bekerja sama dengan plan. Jadi kalau kita jalan dekat pohon, kita selalu dapat fresh oksigen. Dan kemudian kita keluarkan karbon dioxide. Itu bagus untuk Tuhan. Ya.
bersedia air itu masukkan ke dalam tanah, jadi nanti kita makan sayur-sayur dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kita perlu untuk agak banyak. Ya. Terus kan kita T stand for temperance. Jadi pertarakan. Nah kemudian kita lihat kan pertarakan adalah definisinya dalam Matthias and Prophets. Pertarakan yang sejati mengajarkan kepada kita supaya menjauhkan diri seluruhnya dari segala sesuatu yang membahayakan dan menggunakan dia bijaksana segala apa yang punya hati. Rokok nggak baik, jangan merokok. Ya, tapi yang baik jangan terlalu banyak juga. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Jadi pertarakan definisinya tinggalkan semua yang merusak tubuh kita dan menggunakan apa yang baik secukupnya. Dan the next one, ya. Jadi perkara yang sehat, seperti kalau minum air terlalu banyak, it's not good. Exercise terlalu banyak, nggak bagus. Ya, bersosialisasi tak banyak. Jadi kita harus hidup dengan kehidupan yang seimbang, balance, temperance. Ya. Kemudian sekarang I stands for integrity, integritas, memiliki kesehatan dan kejujuran. Dan kemudian kita lihat bahwa pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada diri kita sih, apakah Anda dipercayai? Kemudian yang kedua, apakah pasangan Anda mempercayai Anda sebelumnya? Dan yang kita tanya, pertanyaan ketiga adalah apakah Anda mempercayai diri Anda sendiri? Dan next slide kita lihat, tidak aman mengapa dikatakan dalam 2 Tesalonika Halaman 3 untuk mengizinkan penyimpangan dan kehidupan yang sungguh memiliki integritas yang ketat. Oke? Nah sekarang kita lihat, tanpa integritas akan banyak sekali kesulitan. Apakah di dalam keluarga Anda, kedukaan, penyakit, ya banyak sekali orang yang tersebar penyakitnya karena dia tidak punya integritas. Kalau pada spouse-nya yang dia punya suatu penyakit yang jelek. Kemudian optimism, those stands for optimism. Gembira, ya. Kemudian coba kita lihat, dan tahu sekarang bahwa semua itu bekerja dalam segala sesuatu gunakan untuk kebaikan bagi mereka yang tersebut. Lihatlah kepada sesuatu yang positif, jangan ke negatifnya. Dan kalau kita lihat pada sesuatu yang positif, kita bisa tertawa. Dan tertawa itu berguna kesehatan tubuh. Oke, dapat tertawa meskipun sesuatu yang diharapkan tidak terpenuhi. Oke, nah yang ke N atau berikutnya adalah nutrition. Ini banyak kali, bisa lama kali. Tapi kalau secara cepat ya nutrition itu kita lihat bahwa kita harus rayakan, celebrate every meal, ya, dengan makan makanan yang diberikan makanan tepat. Nah, apakah kita makanan tepat? Ya, ini rekomendasi dari kita dan jadi harus ada buah-buahan, harus ada bijian, harus ada vegetable, harus ada protein. Terus, yang penting secara 5 menit, Anda mau tahu Anda makan makanan sehat, lihat piring Anda. Kalau Anda punya piring, Anda makan hanya kuning aja tuh, nggak sehat. Lebih banyak warna, ya, lebih dekat warnanya, itu lebih bagus. Ada tomat, warna merah, timun, ada kangkung, ya, ada tahu, tempe, bervariasi, itu bentuk dikatakan sehat. Oke. Nah, Lembaga Nasional untuk Manula, yaitu di WebMD dikatakan Robert Warner, the Associate Director of the Biology of Aging Program at the National Institute of Aging says, apa yang kita tahu ialah bahwa makanan yang kaya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran kelihatannya jauh lebih sehat hingga membawa pengurangan penderita penyakit kronis dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Tapi masih belum jelas makanan yang terpenuhi dengan dapat menyebabkan umur panjang. Oke, jadi kita lihat sini para ahli dalam keputusan 29 April 2003, WebMD mengatakan bila Anda menghendaki makanan yang panjang umur, pertimbangkan makanan yang baik. Oke. Nah, S stands for social support, pelayanan dan perkembangan sosial. Inilah kita, bukan kita ingin diri kita sendiri, tapi kita melayani satu sama lain. Dan kemudian kita lihat penyelidikan menunjukkan bahwa siapa yang mendapat dukungan sosial maupun yang memberikan pelayanan kepada satu sama lain akan mempunyai kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Saya mempunyai banyak sekali studies atau penyelidikan yang menunjukkan kalau kita menolong satu sama lain, maka kita akan lebih mempunyai. Nah, oleh sebab itu menolong bukan jauh sebelumnya. Jangan celik-celik tenaga, jangan celik-celik kita mau nolong orang. Ya. Di dalam melakukan perbuatan baik, menguntungkan baik bagi yang
dan yang peduli. Ya. Nah, itulah sebabnya kita bikin ini sebagai satu package dengan acronym celebrations. Ya. Dan mari kita hidupkan seluruh celebrations sebagai satu paket kesehatan dan ini akan melindungi kehidupan kita dengan pesta perayaan. Sebabnya celebrations adalah gaya hidup sehat surgawi. Kita mau mengasihi satu sama lain